Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Anda berada. Saya Pak Siregar. Bergabung kembali dengan podcast Dunia yang Dilipat. Dan kali ini kita akan membahas tentang selera. Ini masih menyambung dari episode sebelumnya, yaitu gaya. Dan kita sudah ditemani kembali oleh rekan-rekan dari Pasca Sarjana Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kalau Pak Alhamdulillah sehat. Sebelum ditanya. Ada sudah mempersiapkan jawaban. Kalau ini gimana kabarnya bintang spesial kita ini? Nah, Gimana kabar? sehat. Sehat. Oke, kita masuk ke selera kali ini Pak Yasra. Dan berhubungan dengan gaya atau bagaimana hubungan antara selera? Tapi mungkin pertanyaan awalnya, apa itu selera? Ya, selera itu sering dikaitkan dengan kepekaan ya. Atau ada istilah lain itu dengan sensibilitas. Nah, karena dia kepekaan atau sensibilitas, itu mestilah kepekaan terhadap sesuatu kan. Iya. Nah, oleh karena itu maka istilah selera itu menjadi tidak bisa dipisahkan dari istilah gaya. Jadi kepekaan terhadap apa? Ya kepekaan terhadap gaya. Gaya apapun ya, gaya rambut, gaya makan, gaya membaca, gaya bicara, gaya seni, semua gaya. Iya. Nah, jadi selera itu adalah kepekaan atau tingkat dari sensibilitas. Sensibilitas ya kepekaan sebetulnya ya. Iya, iya. Jadi bagaimana orang peka, sensitif terhadap bentuk, terhadap komposisi. Nah, begitulah kurang lebih selera. Nah, bedanya dengan gaya apa gitu ya. Jadi kalau gaya itu kita menunjuk pada si benda. Kita menunjuk pada rambut, kita menunjuk pada pakaian, kita menunjuk pada karya seni, kita menunjuk pada bangunan ya kalau kita bicara gaya. Gaya bangunan ya kita menunjuk pada bangunan. Gaya interior kita menunjuk pada ruangan interiornya. Tetapi kalau selera, dia tidak menunjuk pada objeknya. Selera itu ada di bagian internal, bagian dalam manusia, apakah itu disebut dengan hati gitu ya. Nah, sehingga kepekaan yang disebut tadi itu adalah kepekaan perasaan kita barangkali ya, bukan hati itu. Kepekaan itu adanya di perasaan kita, di wilayah psikis kita. Iya. Sehingga orang yang memiliki selera tertentu, nah artinya dia menunjuk pada ini, pada perasaannya tentang dalam hal menerima sesuatu itu, apakah peka apa tidak gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian sama dengan gaya, sama dengan budaya juga kan tadi ada budaya tinggi, budaya rendah. Selera juga sama kan. Ada selera tinggi adalah selera rendah nantinya ya. Iya. Kalau kita coba bicarakan seperti itu. Tapi intinya itu selera itu adalah bagaimana orang memiliki satu kepekaan terhadap sesuatu yang dia terima, terutama yang tadi kita sebut dengan gaya ya. Ya kan, kepekaan terhadap karya seni, kepekaan terhadap fashion, kepekaan terhadap media. Karena apapun yang diterima itu selama itu dikomposisi dengan cara tertentu, ya kan, seperti tadi rambut misalnya kan, itu ada orang yang peka dalam menerimanya. Misalnya ada orang yang peka terhadap bau, menjadilah dia ini tester ya. Nah, tester itu orang yang memiliki kepekaan terhadap bau-bauan kan ya. Ada orang juga yang peka terhadap ini pengecapan rasa. Jadi dia tester juga ya. Iya. Tester tapi makanan kan ya. Itu orang yang harus orang yang memiliki kepekaan tuh membedakan antara rasa bakso yang sangat enak, cukup enak, kurang enak, sangat tidak enak. Nah, bagi saya sama aja semua bakso itu kan ya. Karena saya mungkin tidak terlalu peka, apalagi kopi kan. Iya. Nah, saya karena bukan pencinta kopi jadi tidak peka. Bagi saya kopi yang 125.000 satu gelas kecil dengan yang 5.000 sama aja rasanya gitu kan, karena saya tidak peka gitu. Itu yang disebut dengan peka tadi, kepekaan gitu kan ya. Nah, kalau gaya itu kan pada objek tadi atau benda kata Pak Esraf kan.
Berarti kita bisa langsung lihat kan bahwa kemudian ini objeknya berhubungan dengan budaya tinggi atau budaya rendah seperti itu ya. Nah kalau selera ini bagaimana melihatnya Pak? Karena kemudian dia berada di internal dari subjeknya. Ya, itulah mengapa ya membicarakan gaya itu agak susah kalau tidak dalam konteks membicarakan selera. Iya. Sebaliknya, kita membicarakan selera agak susah kalau tidak membicarakan objeknya gitu kan. Nah, artinya gimana ya? Untuk mengetahui menilai gaya atau menilai selera seseorang, ya harus kita nilai objek yang dia beli, yang dia pakai, yang dia sukai, begitu kan? Baru kita mengetahui seleranya gitu. Kenapa? Ya selera itu kan terhadap si benda tadi kan ya. Kepekaan terhadap apa? Kepekaan terhadap benda tadi. Nah sehingga kalau kita menilai kepekaan seseorang, kita menilai bendanya. Apakah benda itu berselera high culture, atau bendanya budaya populer, itu kan kita bisa nilai dari benda-benda yang dipakai oleh orang tersebut. Berarti penggunaan benda itu menjadi representasi gitu ya dari selera. Iya, jadi tadi kan sudah dikatakan ya bahwa gaya itu merupakan kendaraan untuk mengekspresikan diri ya. Cara kita untuk menjelaskan kita tuh siapa. Nah menjelaskan kita siapa itu kan bisa macam-macam. Bisa dalam konteks agama ya. Kita menjelaskan cara kita berpakaian, kita ingin menunjukkan kita itu religius misalnya, kita bisa tunjukkan melalui pakaian kita. Ya kan, soleh misalnya kan ya. Bisa melalui pakaian setidak-tidaknya begitu ya. Tapi bisa juga kita menunjukkan melalui pakaian itu dalam konteks kelas sosial. Melalui pakaian, melalui mobil, melalui benda-benda yang kita pakai, kita bisa menunjukkan kelas kita. Nah, maka memang ada satu pandangan ya, bahwa gaya itu juga cara untuk menunjukkan kelas, cara untuk menunjukkan status sosial, cara untuk menunjukkan kelompok gaya hidup kita itu apakah kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, itu ditunjukkan melalui gaya ya. Nah, oleh karena itu maka dia tidak bisa dipisahkan dari juga ini strata kebudayaan tadi itu. Iya. Ya kan, ada tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah. Memang bedanya mungkin adalah kalau kita bicara selera, mungkin dia semacam spektrum. Tidak bisa di binary opposition kan gitu kan ya. Iya. Tidak bisa dipertentangkan. Oh Anda nih selera tinggi, Anda seleranya rendah. Nggak bisa begitu, kan ada spektrumnya itu, tingginya seperti apa, rendah seperti apa gitu ya. Iya. Jadi selera itu agak susah untuk dikotak-kotakkan, digeneralisir, ini selera rendah. Karena di dalam selera rendah itu juga mungkin ada tingkatan-tingkatan. Ya kan, nah seperti itu gitu. Berarti kalau gaya itu semacam kurva, dia ada lahir, tumbuh, puncak, menurun, dan mati. Kalau spektrum ini lebih ke spektrum Pak ya, berarti ada yang terluar, ada yang terjauh gitu ya. Iya, yang jelas dia pasti mengikuti kurva gaya tadi ya. Selera itu pasti mengikuti gaya. Iya. Gaya berkembang, maka selera juga berkembang kan. Seni menghasilkan gaya yang baru, ya selera juga menghasilkan selera yang baru kan. Karena seninya baru begitu ya. Jadi dia memang mengikuti seninya. Iya. Cuman kalau kita mengukur ya, selera itu ya nggak bisa dipukul rata seperti kita mengklasifikasikan gaya tadi itu. Iya. Karena dia lebih relatif ya dibandingkan ukuran-ukuran seni kayak tadi itu gitu. Iya. Nah kalau di depannya gimana Pak? Mona Lisa dengan sofa itu mungkin. Oke, nah ini kita berbicara mengenai tadi ya. Kalau kita bicarakan dua gambar ini, satu lukisan Mona Lisa, satu lagi itu sofa. Nah, sebelah kanan itu sofa ya. Kita bicarakan dua karya ini ya, satu karya seni, satu karya desain ini. Nah, yang kiri kalau kita bicara gaya kan bisa dikelompokkan, mungkin orang akan mengelompokkan menjadi yang sebelah kiri itu Mona Lisa itu udah budaya tinggi. Iya. Berarti orang yang beli lukisan Mona Lisa itu mempunyai selera tinggi gitu kan. Iya. Kurang lebih kan begitu ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah desain yang masuk dikategorikan orang nih, para kritikus, bukan saya ini.
Itu dikategorikan orang sebagai selera rendah. Nah, berarti orang yang beli kursi itu memiliki selera rendah gitu. Jadi nggak peka gitu kan ya. Sekali lagi, kalau kita bicara selera sama dengan gaya. Ini kan konstruksi modernisme. Sama tuh gaya apa, budaya tinggi, budaya rendah itu konstruksi modernisme, budaya dipertentangkan. Gaya juga begitu ya, gaya tinggi, gaya apa, high art disebutnya, seni tinggi, seni rendah, itu konstruksi modernisme. Nah, berefek pada selera, bahwa Anda selera tinggi, kamu selera rendah, itu kan juga konstruksi modernisme ya. Iya. Nah, sekali lagi kalau kita bicara yang menentang modernisme ini, itu adalah postmodernisme ya. Bagi postmodernisme tidak ada selera tinggi, selera rendah, seluruhnya selera aja gitu kan ya, rata, datar dia kan. Nah, yang kita bicarakan di depan ini, itu kan konstruksi modernisme nih. Yang sebelah kiri, Mona Lisa disebut orang yang belinya selera tinggi. Mengapa? Karena Mona Lisa itu membuat dia berpikir. Membuat dia ada sesuatu enigma nih di lukisan itu yang membuat dia, banyak sekali orang yang dapat inspirasi nih dari Mona Lisa ini ya. Iya. Waduh, banyak sekali. Lukisan lain, produk, fashion, banyak sekali yang terinspirasi oleh Mona Lisa ini. Bahkan banyak sekali karya ilmiah, ada disertasi, ada tesis yang membahas Mona Lisa ini. Jadi disertasi sendiri itu, satu lukisan ini. Mengapa? Karena banyak di dalam Mona Lisa itu yang membuat orang berpikir. Yang disebutnya itu, kalau kritikus ini menyebutnya itu ada hal yang elusif di situ, menjadi tanda tanya ya. Bahkan ada karya jurnal ya, artikel jurnal yang membahas hanya senyumnya aja. Ada artikel jurnal yang membahas hanya tangannya yang melipat itu. Ada artikel jurnal yang membahas matanya aja gitu. Jadi begitu banyaknya pikiran-pikiran yang tersimpan di dalam lukisan ini. Makanya dia disebut dengan budaya tinggi. Nah, sekarang makanya orang merenungkan, orang mengapresiasi gitu ya, membahas gitu kan ya. Nah, sebelah kanan kursi yang dikategorikan selera rendah. Terus apa yang elusif di situ? Apa yang menjadi tanda tanya? Apa yang perlu direnungkan? Karena apa? Sekali kita merenung, kursi ini kan kopi dari bagian belakang mobil, ngopi aja gitu kan ya. Nah, apa yang perlu kita renungkan? Apakah kita merenungkan mengapa dia ngopi gitu kan? Enggak kan? Ya, percuma kan buat merenungkan. Jadi tidak ada hal-hal pikiran, gagasan, inspirasi yang ditawarkan oleh karya itu. Makanya dia sebut selera rendah. Jadi artinya ini dua karya yang ini ya, pemiliknya memiliki dua sensibilitas yang berbeda gitu. Iya. Nah, sama juga dengan bangunan. Kita ambil contoh arsitektur sekarang yang bangunan ya. Sebelah kiri itu walaupun bangunannya kotak-kotak, minimalis begitu, tapi di baliknya ada banyak hal yang tersimpan, pemikiran, ideologi bahkan ya. Iya. Apa ideologi di balik bangunan modern ini? Form full function ini. Ya, dia menawarkan sebuah gagasan, ideologi, form full function gitu kan ya. Nah, tersimpan di situ efisiensi, prinsip daya guna, prinsip efektivitas, prinsip simple, wah banyak sekali pemikiran-pemikiran di balik bangunan yang sederhana itu ya, yang tampak minimalis itu. Sebelah kanan mau kita renungkan apa? Orang dia ngopi hotdog gitu kan ya. Ya paling kita renungkan hotdognya. Enak bukan hotdognya gitu kan. Tapi kalau bangunannya karena dia ngopi hotdog kan, apa yang mau kita renungkan gitu kan. Nah, intinya memang selera rendah itu tidak mengiring orang untuk ini ya, untuk merenungkan. Orang yang memiliki selera tinggi, dia mencari sesuatu yang dia mendapatkan renungan di sana begitu. Kalau tidak ada hal yang dia renungkan, mungkin dia tidak akan beli. Ya kan? Iya. Orang yang berselera tinggi beli lukisan, mungkin dia melihat dulu apakah lukisan itu ada sesuatu yang perlu saya refleksikan. Kalau tidak ya nggak saya beli gitu kan ya. Nah, kalau yang sebelah kanan kan cenderung yang selera rendah itu sensasi. Kan tadi kan kita katakan ya, selera rendah itu ada hubungan dengan budaya populer. Kenapa? Yang ditawarkan bukan renungan, refleksi, tapi adalah
Sensasi. Iya. Provokasi dan sebagainya. Kerasan namanya. Iya. Apakah kemudian selera tinggi itu selalu berhubungan dengan budaya tinggi, Pak? Sebaliknya selera rendah sama dengan budaya rendah? Direlasikan begitu ya. Iya, kenapa? Memiliki karakter yang sama, ya kan? Budaya tinggi itu budaya yang memiliki nilai luhur, nilai agung, nilai reflektif, nilai kreativitas. Makanya disebut tinggi kan ya? Iya. Selera tinggi kan juga sama. Selera yang merasa orang yang memilikinya merasa perlu ada sesuatu yang reflektif itu kan. Sesuatu yang memberi dia inspirasi. Sesuatu yang mendorong dia untuk berimajinasi. Nah, makanya selera tinggi itu mau tidak dia berelasi dengan itu, dengan budaya tinggi. Iya. Karena sama karakternya. Dan sebaliknya, yang budaya rendah juga, yang selera rendah juga berkorelasi lah kalau mau kita menggunakan istilah ya. Berkorelasi dengan budaya rendah, dengan budaya populer. Nah, kalau begitu pertanyaannya mungkin begini, Pak. Bagaimana selera itu dibentuk, Pak? Apakah ada unsur, selain unsur budaya tentunya, apakah ada unsur pendidikan, apakah ada unsur pelatihan, atau ada unsur lain yang kemudian membuat seseorang itu bisa punya selera tinggi, seseorang itu bisa punya selera rendah, Pak? Wah, ini bintang tamu spesial di bawah lagi nih. Kayaknya ini mau jawab ini. Oh. Gimana, Kuro? Apa tuh jawabannya? Mas. Ya, karena dia nggak bisa jawab ya. Jadi memang yang disebut selera itu memang adalah semacam pembawaan, semacam bakat lah gitu ya. Semacam habitus lah kalau mau kita pakai konsep gitu. Semacam sesuatu yang dibentuk dari kecil kan ya. Jadi selera kita tuh dibentuk dari kecil, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari desa kita, merantau ke kota, dari kota kita yang membentuk selera kita kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selera itu bisa berubah gitu. Melalui perubahan tadi itu, perubahan hidup kita ya. Nah, apalagi melalui pendidikan. Jadi artinya karena selera itu bisa bertransformasi, artinya dia bisa juga dilatih ya. Selera itu bisa juga dilatih. Tetapi bukan berarti latihannya itu seperti melatih matematik ya. Oh, ya kan? Dengan LKS sudah pernah lebih. Ya, kalau matematik 2 tambah 2 berapa ya? Ya pasti 4 kan ya. Nah, selera kan nggak bisa cara melatihnya gitu. Orang yang sama dilatih dengan metode melatih selera yang sama, mungkin hasilnya tidak sama gitu kan. Bergantung pada bakat. Kita bicara tentang talenta ya. Kita bicara tentang bakat. Jadi selera itu memang ada bakat gitu kan. Tapi bakat itu kan juga bentukan dari kecil. Bahkan juga mungkin ada genetik. Barangkali bakat itu ya. Iya. Ada genetik. Nah, tetapi tetap dia bisa disempurnakan, bisa ditingkatkan, bisa dibentuk ya. Tetapi ya tadi itu melalui proses yang kompleks ya. Tentunya yang beda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya gini ya. Tester gitu kan, tester kopi. Ya mungkin memerlukan orang yang memiliki bakat ya. Tetapi dia bisa dilatih. Menjadi tester kan bisa dilatih kan. Iya. Nah cuman mungkin tidak bisa seperti tester yang tertentu yang punya bakat. Iya. Ya kan. Apakah talenta bisa ditingkatkan? Bisa. Tetapi orang yang tidak memiliki talenta dengan orang yang memiliki talenta menjadi kreatif mungkin dengan cara yang tidak sama gitu ya. Tapi dua-duanya bisa dididik menjadi kreatif. Iya. Nah, artinya kan ada perbedaan antara bakat dengan yang tidak ya. Selera juga sama karena dia mungkin bawaan kali ya. Iya berarti butuh pemahaman yang, bukan butuh pemahaman apa ya. Butuh, saya nggak mau bilang misteri gitu karena agak tidak tepat mengatakan bahwa podcast seperti ini kita bilang ada misteri tentang selera. Tapi kemudian memang ada hal-hal tertentu yang perlu dipikirkan yang sifatnya kemudian tidak general gitu. Jadi tidak bisa membentuk selera itu pendidikan umum. Nggak bisa. Iya. Karena ini ya. Karena ini sangat berkaitan dengan rasa ya. Kan kalau kita bicara selera, otomatis kita bicara rasa. Karena selera itu adalah kepekaan.
Nah yang peka itu apa? Kan bukan pikiran kan? Yang peka itu adalah rasa gitu kan. Nah rasa itu yang nanti menilai apakah ini bagus, tidak bagus, apakah ini tinggi, rendah. Itu kan rasa itu yang menilai kan ya. Iya. Nah oleh karena itu maka dia memerlukan satu proses pembentukan yang panjang. Makanya tadi kita katakan dia bentukan dari kecil. Dari lahir bergantung seorang ibu memberi mainan pada anaknya, mainan apa gitu kan ya. Apakah selalu ketika beli mainan murahan terus kan ya, lama-lama si anak itu terbentuk seleranya. Iya. Bagi dia mungkin yang murahan itu yang tinggi kali ya. Nah jadi artinya kan ada satu proses panjang sehingga selera itu ya kalau dalam konsep sosiologi itu kan disebut dengan habitus ya. Apa sih habitus itu Pak? Habitus itu adalah sistem kecenderungan di dalam diri kita yang dibentuk melalui proses historis diri kita ya, artinya dari lahir sampai kita dewasa, sampai kita berumur dan seterusnya, itu kita tuh dibentuk oleh sistem kecenderungan. Nah maksudnya kecenderungan itu adalah kita cenderung kalau makan di restoran A bukan di restoran B gitu kan ya. Ada orang yang cenderung kalau makan selalu di restoran yang mahal. Nggak pernah dia mau makan di restoran yang murahan gitu kan ya. Nah itu adalah masalah cenderungan. Ada orang kalau dengar musik cenderung dengarnya musik yang berkelas. Iya. Klasik, jazz dan sebagainya gitu kan. Nggak mau dengar musik dangdut. Nah jadi artinya setiap orang itu memiliki kecenderungan yang beda-beda. Tetapi kecenderungan masing-masing orang itu dia konstan ya. Walaupun bisa berubah tapi ada sesuatu kecenderungan yang dari kecil sampai dewasa itu walaupun berubah tapi ada hal-hal yang tidak bisa hilang gitu. Saya dididik ya dari kecil tuh makan pakai tangan. Kemudian saya merantau ke Bandung. Ya tetap aja di Bandung pakai tangan juga. Saya kuliah di Inggris. Nah di Inggris banyak orang makan pakai sendok semua ya dan garpu tuh kan ya. Saya kan nggak mau dibilang kampungan kan ya. Saya coba makan pakai sendok dan garpu. Tapi ngambil ayamnya tetap aja pakai tangan kan ya. Nah jadi ada sesuatu kecenderungan yang nggak bisa hilang karena dalam pengertian dia bertahan lama. Yang tidak bisa hilang itu dia bertahan lama. Kalau terbiasa ya cenderung makan pakai tangan itu bertahan lama dia. Tapi itu bertransformasi itu artinya sekarang saya sudah gabungkan antara tangan dengan garpu dengan sendok ya. Tambah lagi dengan sumpit kan. Nah artinya begitulah ini kecenderungan. Dia tuh bertahan lama tapi juga bisa berubah, bisa dimodifikasi ya. Nah selera juga begitu. Ya jadi ada sesuatu yang sifatnya kontinu gitu Pak ya, terus menerus untuk ya kontinu itu artinya bertahan lama ya, berulang-ulang durable itu kan bertahan lama, tapi dia bisa dimodifikasi. Selera karena gaya begitu ya, karena kecenderungan begitu, selera kan juga bisa begitu. Artinya apa? Selera kita itu tadinya kampungan ya, saya bikin kata kampungan aja nih. Nah lama-lama bisa menjadi, karena kita hidup di kota, lama-lama menjadi mengkota gitu. Selera kita gitu ya. Mulai tahu tuh kopi yang macam-macam, kopi yang selera rasanya beda-beda gitu ya, mulai ngerti kita ya. Ketika di kampung pahamnya kopi ya kopi aja gitu ya. Betul. Nah sekarang udah canggih nih, ternyata ada beda rasa-rasa kopi. Nah artinya selera itu dipercanggih dengan kita bergaul dengan satu kultur yang berbeda ya. Iya. Betul. Oke, mungkin saya buka pertanyaan nih buat teman-teman yang hadir di studio. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Surya. Jadi saya pernah dengar tuh ada istilah pepatah populer, kayak mungkin teman-teman di sini juga pernah dengar, money can buy your class. Jadi itu sebuah pepatah yang sering digunakan untuk menggambarkan bahwa kekayaan atau uang seseorang itu nggak bisa membeli sebuah sikap, perilaku yang baik, sopan, ataupun nilai-nilai dalam kehidupannya gitu Pak. Nah, tapi saya malah tertarik dengan pendapat umum ini karena memang
sering keluar ketika menunjukkan ada istilah yang namanya OKB, orang kaya baru. Jadi ketika dia berusaha menunjukkan eksistensinya, tapi dia tetap nggak bisa tuh melepaskan nilai-nilai yang Bapak bilang habitus tadi. Kayak beberapa hal yang mungkin kebiasaan dia jemur kain di depan rumah, mungkin hal-hal sepele kayak gitu, atau mungkin letakin sendal depan rumah, sementara orang-orang elit nggak melakukan hal yang sama, begitu. Nah, tapi apakah menurut Bapak benar gitu ya, selera ini bisa merepresentasikan latar belakang seseorang, khususnya referensi selera orang tersebut yang diulik dari masa lalunya, gitu. Terus yang kedua juga saya ingin tanya, apakah selera juga menjadi ajang untuk mempertontonkan eksistensi bagi individu tersendiri, gitu. Yang dimana kita tahu bahwasanya selera juga bisa sebagai momentum untuk menunjukkan ini tadi sensasi kalau yang Pak Pai bilang juga gitu. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Oh ya, oke. Yang tadi saya tangkap di awal itu kan ini ya, bahwa uang tidak bisa mengubah selera gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang menarik gitu ya. Iya, betul Pak. Bahwa uang tidak bisa merubah selera, ya kan? Ini kita kan bisa menunjuk pada banyak sekali artis-artis yang kayak mendadak ya menjadi OKB dia kan ya, artis itu. Sultan. Nah, ya, Jadi sultan kalau seorang. iya, jadi sultan. Tapi kita kan nggak perlu lah nunjuk siapa artisnya. Iya, jangan Pak. Tahu lah. Ya kan? Apa namanya? You know who, tuh kan ya. Iya. Artinya namanya you know who, tuh kan artisnya. Menjadi artis, tadinya miskin, tinggal di desa, di kampung ya. Tiba-tiba hijrah Jakarta, jadi artis terkenal, kaya raya. Nah, apakah kaya raya itu bisa mengubah selera? Pertama, pertanyaannya adalah apakah kaya raya itu bisa merubah gaya? Pilihan-pilihan dari benda-benda yang dibeli ya, mobil, rumah. Dalam banyak hal tidak gitu. Kenapa? Karena bekerja tadi prinsip yang sistem kecenderungan gitu. Jadi kecenderungan itu karena dia dibentuk secara kultural susah hilangnya. Dia bisa sih berkurang tapi tidak bisa hilang 100% ya. Kecenderungan tadi kan yang disebut dengan kecenderungan kalau makan makanan apa, caranya bagaimana, sikapnya bagaimana gitu kan ya. Soalnya saya pernah ketemu segerombolan orang dari nggak tahu India atau Bangladesh atau Pakistan makan di sebuah restoran hotel di Finland dengan ya. Saya kaget-kaget ya. Ya kita kan menyesuaikan diri dengan habitus ya. Iya. Kita makan roti dengan selai, ya udah kita potong rotinya pakai pisau, rotinya diambil pakai garpu, kita makan pura-pura jadi orang bule lah gitu kan ya. Tapi ya yang Bangladesh tadi itu saya kaget. Dia makan rotinya, terus selainya diambil pakai tangannya, dijilat-jilat selainya itu. Kakinya naik ke atas kursi gitu kan ya. Orang Finland tuh pada ngelihat semua gitu kan. Iya. Tapi saya kagum dengan orang itu. Dia mempertahankan habitusnya gitu ya. Saya tidak gitu kan. Saya menyesuaikan diri. Nah, saya kagum dengan orang itu walaupun saya ketawa-ketawa gitu deh. Yeah. Karena dia mempertahankan habitus ya. Mempertahankan selera mana bagi dia yang dianggap mempertahankan sensibilitas. Kan sensibilitas kan pilihan makanan, cara makannya, gaya makannya kan ya. Nah, tetapi tadi itu kembali pada tadi ya. Kembali pada artis tadi. Menjadi kaya raya tiba-tiba ya. Kemudian kan beli macam-macam, beli lemari, beli asbak, beli kursi, beli macam-macam, beli baju. Saya terkaget juga, bukan kaget sebetulnya sudah menyangka ya, sudah mengira gitu kan ya. Beli asbak, harganya sampai saya dengar-dengar, saya baca itu 15 juta asbak rokok. Beli lemari juga jutaan itu kan harganya, puluhan juta satu lemari. Tapi yang nama selera nggak bohong gitu ya. Jadi bahwa yang bersangkutan berasal dari desa,
seleranya selera desa, ya terbawa ke situ dan tidak bisa masuk ke dalam high class gitu ya. Karena orang high class tuh masih terdidik di dalam sensibilitas yang tinggi kan. Iya. Ya kan? Nah ini tidak. Jadi selera desanya itu masih dibawa ke kota begitu kan ya. Nah silakan nanti ada baca artikel tentang itu. Ya, tentang you know who itu kan ya. Itu untuk menjawab pertanyaan bahwa kekayaan, uang belum tentu ya, bukan tidak bisa, tapi belum tentu bisa mengubah selera. Ada nggak yang bisa? Ada juga mungkin ya, karena dia mendidik dirinya ya, melatih dirinya untuk melatih sensibilitasnya, itu juga bisa dilakukan. Nah, kita tidak bisa hitam putih juga untuk menjelaskan itu ya. Jadi ada juga yang bisa gitu kan. Oke, yang kedua tadi tentang apakah selera menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi? Kan tadi kita jelaskan memang selera itu adalah cara untuk ekspresi tentang, kalau bahasa ininya ya, bahasa cultural studies itu, selera adalah cara untuk mengekspresikan subjektivitas kita gitu, diri kita ya. Kan diri kita itu apakah kita orang yang supel, kita tuh orang yang terbuka, kita tuh orang yang hangat, apapun kan bisa ditunjukkan melalui pakaian, melalui mobilnya, melalui furniture-nya ya. Memang pada akhirnya gaya itu adalah sarana untuk mengekspresikan dirinya seseorang. Nah problemnya begini ya, tidak hanya cara untuk mengekspresikan diri, tapi juga cara untuk mengekspresikan kelas atau cara untuk mengekspresikan kelompok. Nah, makanya kalau high class ya mempunyai cara yang sama di kelompok high class itu untuk mengekspresikan dirinya. Semuanya pasti pakai mobil bermerek kan ya. Mobil mahal maksudnya, mobil bermerek. Ya, baja juga bermerek ya. Tapi yang dengan bermerek itu kan dalam pengertian eksklusif, mahal, luxury dan sebagainya gitu kan. Nah, problemnya gaya tidak hanya sarana untuk mengekspresikan diri, tapi juga sarana dalam pertarungan. Karena kalau kita bicara gaya kan bicara produk. Bicara produk, bicara industri. Nah masing-masing industri yang membuat produk dengan gaya tertentu kan bersaing satu sama lainnya. Maka gaya juga sarana bagi pertarungan. Bagi pertarungan apapun lah. Pertarungan ideologi, pertarungan tingkatan selera tadi ya. Pertarungan untuk menjelaskan gaya saya itu yang unggul dan sebagainya. Intinya gaya adalah sarana juga untuk bagi kelompok tertentu untuk bertarung dengan kelompok yang lainnya. Tetapi juga menjadi sarana juga bagi kelompok tertentu untuk menjadikan kelompok yang lebih atas itu sebagai patronnya. Maka sering sekali tuh high class tuh menjadi patron dari kelas yang bawah. Maksudnya apa? Kelas bawah itu cenderung meniru kelas atas itu. Kelas atas beli Mercy, dia juga pengen beli Mercy itu. Iya. Ya kan? Nah, ketika dia mampu beli Mercy, kelas atas itu belinya Jaguar. Naik lagi itu kan ya. Nah, kelas menengah tuh ngejar lagi, beli juga Jaguar. Sehingga itu tidak ada akhirnya. Itu artinya tidak hanya bertarung, tapi masing-masing kelas kelompok itu mencoba untuk meniru yang di atasnya. Itu untuk menunjukkan bahwa ternyata gaya itu kompleks ya. Iya, betul Pak. Sebagai sebuah fenomena sosial, dia menjadi tidak hanya cara mengkomposisi ya. Kalau selera adalah cara kepekaan kita terhadap komposisi itu. Tapi juga dia cara untuk menunjukkan diri kita, tapi juga cara untuk bertarung dengan orang lain ya. Iya. Dia menjadi semacam medan gitu Pak ya. Menjadi semacam medan. Medan itu kan adalah ruang tempat terjadinya pertarungan ya. Ada pertarungan gaya, ada pertarungan selera, ada pertarungan ideologi, macam-macam yang terjadi di gitu, Pak. medan tadi itu. Nah, selera adalah salah satu yang bisa ditunjukkan di dalam medan tadi itu, dalam medan pertarungan tadi itu. Iya, betul. Bangga ada lagi? Baik Pak, menyambung dari
Mas Surya tadi. Nama saya Zunda. Sepertinya tadi tadi apa namanya yang disebutkan tentang selera itu adalah suatu yang habitus Pak ya, yang berulang karena dari bawaan dari kecil gitu. Agak menarik gitu untuk dibahas tentang apakah selera itu sendiri akhirnya itu bisa kita sebut sebagai, karena kan kadang-kadang ini ketemu Pak orang-orang yang agak persisten terhadap selera mereka kayak gitu. Jadi mereka tidak mau mengubah selera mereka walaupun berada dalam situasi mungkin yang kayak Bapak tadi, orang Bangladesh, teman Bapak tadi itu kan. Saya juga pernah ketemu teman orang India itu juga mereka agak persisten tentang makan tentang memasak tapi pakai tangan gitu. Jadi rotinya kayak gini dimasaknya. Agak bahaya melihatnya kan ketika berhadapan dengan situasi kayak gitu. Apakah itu tidak bahaya? Wah, seperti ini cara kami memasak kayak gitu kan ya. Jadi saya merasa apakah selera itu lebih seperti way of life jadinya kayak gitu kan ya. Sesuatu yang bisa dibilang kayak walaupun dipengaruhi pengalaman juga mereka juga menyebarkan sesuatu gitu kepada orang lain, dan selera itu akhirnya agak personal jadinya Pak ya, membawa sesuatunya itu. Ideologis ya. Kalau misalnya gaya di sini apakah dia jadinya lebih ke lifestyle gitu. Jadi apakah lifestyle dan way of life ini berbeda gitu. Itu aja sih pertanyaannya Pak. Gimana Kuro? Gaya itu ideologi bukan? Ya udah dijawab oleh Kuro nih Sunda ya. Ya saya rasa itu satu hal yang ini ya, yang sangat perlu kita diskusikan itu ya. Apakah gaya itu, kalau saya reduksi ya, apakah gaya itu menjadi sebuah ideologi, menjadi sebuah keyakinan gitu kan ya, sehingga orang harus merasa mempertahankannya, tidak boleh terganggu dengan gaya-gaya yang dari luar kan ya. Nah, saya rasa itu satu hal yang sangat menarik untuk didiskusikan itu, karena pada dasarnya ya, karena tadi gaya tidak hanya cara kita mengekspresikan diri kita, tapi dia juga adalah cara untuk bertarung dengan gaya-gaya yang lain. Artinya apa? Disitulah ada ideologi kan. Kita ada sekelompok orang yang merasa yakin bahwa makanannya itu yang paling enak gitu kan. Makanan lain lewat semua gitu kan, kayak iklan motor gitu kan. Dan bukan ada ya, banyak orang yang begitu. Saudara saya tuh terbiasa dengan makanan dari Sumatera Barat itu. Dulu pernah dibawa ke Bandung, dibawa ke KFC, ya. Nggak perlu sebut mereknya ya, ke restoran cepat saji gitu kan ya, ngamuk-ngamuk gitu kan. Karena merasa yang paling enak itu adalah masakan sana gitu kan ya. Nah itu artinya apa? Pertarungan itu menyebabkan kita ini memiliki keyakinan. Kan kita mau bertarung karena kita memiliki keyakinan kan ya. Saya yakin gaya baju saya yang terbaik gitu kan ya. Maka orang tertentu tidak mau dia pakai baju gaya barat itu. Ya kan, orang tertentu dari agama tertentu kan nggak mau tuh pakai baju gaya barat itu. Itu orang yang konsisten, orang yang mempertahankan keyakinannya tentang gaya begitu kan. Tetapi ada orang yang lebih inklusif ya. Inklusif itu artinya sejauh yang saya adopsi itu adalah yang permukaan saja, tidak mengadopsi juga nilai-nilai dalamnya, ya saya tidak masalah gitu ya. Ya kan, ada juga orang yang begitu. Jadi intinya itu adalah banyak orang yang merespon pertarungan gaya itu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Ada yang radikal ya. Nah, ini kayak politik aja nih, gaya ini. Orang yang radikal tuh nggak mau dia diganggu oleh gaya-gaya luar kan ya, itu radikal dia. Ada yang konservatif. Kalau yang barusan konservatif nih. Konservatif itu cenderung mempertahankan seleranya, mati-matian gitu kan ya. Nah ada orang yang radikal. Radikal itu
merantau ke Inggris, ya udah dia menjadi Inggris tuh kan ya. Iya. Dia tinggalkan gaya makan kampungnya ya. Dia radikal nih. Nah, ada orang yang moderat kayak partai moderat ini kan. Ya, ada yang itu. Demokrat ya kan. Nah, dia ngambil yang baik dari gaya luar, dia pertahankan yang baik dari gaya seleranya sendiri begitu kan. Dia kombinasikan dengan cara yang harmonis gitu ya. Ada juga orang yang begitu. Jadi intinya berbagai cara dalam merespon pertarungan tadi gitu. Dan semuanya juga memiliki argumennya masing-masing ya. Ya kan? Seperti saya cenderung moderat gitu kan ya. Makanya saya bisa pakai sumpit, bisa pakai sendok garpu, pisau juga bisa. Satu ketika saya ke Beijing. Di Beijing itu saya diantar oleh tour guide saya ya, bersama sopir. Kita makan di restoran. Sopir tuh bisik-bisik ke tour guide. Mas, itu orang si mas si bapak tuh dari mana katanya ya? Dari Indonesia kata tour guide itu. Nggak percaya katanya. Kurang lebih begitu ya. Kenapa itu Pak? Nggak percaya katanya. Karena dia melihat cara saya pakai sumpit. Itu cara cara native Chinese pakai sumpit gitu. Cepatannya, saya bisa ngambil satu butir nasi pakai sumpit kan, dengan cepat, dia terkaget-kaget. Indonesia ini orang Cina katanya. Nah, itu artinya saya bisa masuk ke dalam satu kultur ya, ke dalam satu gaya makan gitu kan. Dengan selera-seleranya kan ya, ikut ke sana. Tapi saya tidak meninggalkan ini kan ya. Yang asli saya bagaimanapun, ketika nanti tetap aja ngambil ayam pakai tangan gitu kan. Begitulah habitus bekerja gitu kan. Jadi mungkin orang Cina Pak, enggak? Ya? Mungkin Bapak orang Cina. Jangan-jangan. Yang benar sih tour guide itu jangan-jangan. Ada pilihan tuh, jangan-jangan liang tuh dari Cina. Enggak, ini kita kultur ya. Iya. Bukan apa itu Pak? Bukan sara ini. Oh, enggak jauh Pak kita. Seperti kita bicara perbedaan kultur ini. Iya. Ya jangan-jangan ada turunan Tionghoa saya ini kan. Enggak tahu ya Pak. Mungkin karena ada tes DNA itu Pak. Ya. Oke. Ya mungkin ternyata selera itu kompleks, gaya itu kompleks, jadi itu mungkin satu bagian yang harus dikaji secara mendalam ya, tidak bisa selesai dalam 30 menit atau 40 menit. Jadi sebelum saya tutup, ini buku yang mana Pak yang kira-kira kemudian kalau orang tertarik dengan gaya dan selera itu bisa dibaca? Ya, udah pastilah yang ada di subjudulnya Kode, Gaya, dan Matinya Makna. Jadi di buku semiotika dan hipersemiotika ini tentang gaya dan selera itu menjadi satu pembahasan yang saling berkaitan ya. Betul. Dan beberapa bagian itu juga ada di sini nih di teori budaya kontemporer. Beberapa satu atau dua bab bicara tentang gaya dan selera juga. Dan sudah pastilah boleh dikatakan buku Dunia yang Dilipat ini banyak topik yang dibicarakan secara komprehensif di sini. Walaupun singkat-singkat, tapi mungkin lebih lengkap. Oke. Gaya selera juga ada di sini ya, dibicarakan. Oke, terima kasih kepada Pak Asraf dan teman-teman sudah hadir di sini. Juga pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa menginspirasi, gitu ya. Oke, dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau Anda tertarik untuk membaca tulisan Pak Asraf terkait dengan gaya dan selera, bisa dicari atau dibaca di teori budaya kontemporer, penjelasan tanda dan makna, kemudian semiotika dan hypersemiotika, kode, gaya, dan matinya makna. Nah ini spesifik sekali nih, ada kode, ada gaya, dan matinya makna. Dan tentu pada buku yang menjadi judul dari podcast ini, Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Silakan Anda cari di Penerbit Cantrik, ada Facebook, ada X atau Twitter, dan ada Instagram @cantrikpustaka, dan kemudian mereka juga punya website di www.cantrikpustaka.com. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Pak Siregar. Salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.